Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Keringat dingin mulai keluar. Tubuh Pangeran Jayakusuma bergetar mendengar berita yang disampaikan oleh petani tua di sebelahnya. Ya, betapa tidak. Retno Marlangen, bibinya, guru, dan sekaligus kekasihnya akan dikawinkan dengan bangsawan dari negeri Singgelo. Kemudian timbullah pertanyaan dalam hatinya. Gagasan siapakah itu? Dan apakah kira-kira yang menjadi latar belakangnya? Hei, Sodok. Mengapa tiba-tiba kau diam membisu? Tidak. Aku hanya kasihan melihat nasib mereka berdua. Ya. Iya, memang. Karena demi negara, mereka terpaksa mengorbankan cinta mereka. Aneh sekali, Paman. Bukankah negara harus melindungi rakyatnya? Aku tahu. Pasti itu gagasan Mahapati Gajah Mada. Shh, jangan keras-keras. Itu pembicaraan berbahaya. Pembicaraan terlarang. Mengapa, Paman? Memang benar. Bagi mereka yang mempunyai penalaran dan wawasan yang sedikit luas, pasti bisa menduga apa latar belakang rencana perkawinan Putri Retno Marlangen dengan Pangeran Singgelo. Untuk itu, kita harus kembali berpaling ke peristiwa sedih yang pernah terjadi di lapangan Bubat. Iya, Paman. Konon kabarnya peristiwa itu sangat memukul hati Sang Prabu Hayam Wuruk. Nah, begitulah. Dan untuk menghapus jejak kesalahan itu, Mahapati Gajah Mada dengan gagasan yang bagus. Pangeran dari Singgelo masih kerabat Raja Pajajaran. Masih keluarga dekat Ratu Segaluh Purba. Nah, kalau sampai Putri Retno Marlangen menjadi istri pangeran tersebut, tentulah kesan buruk peristiwa Bubat bisa dihapuskan. Paling tidak, hubungan kedua negara bisa diperbaiki. Tapi mengapa harus mengorbankan seseorang? Itulah yang tidak adil. Sodok. Apa manfaatnya bicara soal keadilan? Apakah sekarang ini roda keadilan berjalan dengan lurus di Majapahit? Lihat saja buktinya. Banyak prajurit-prajurit Majapahit yang berbuat semena-mena terhadap warga desa. Sudah berapa kali selama perjalananku ini, aku menemui prajurit-prajurit Majapahit yang sombong, congkak, angkuh, dan kerjanya hanya membuat onar masyarakat. Wah. Kalau bicara seperti itu jangan di sembarang tempat. Berbahaya. Saya hanya mengatakan apa adanya saja kok, Paman. Memang begitulah kenyataannya. Maaf. Dalam hal ini, saya kurang sependapat. Ayah tersinggung karena ayah dulu juga prajurit Majapahit? Oh, bukan. Bukan karena itu, Sariti. Tapi dalam hal ini, saya mempunyai penilaian lain. Bagaimana, Paman? Bolehkah kami tahu pendapat Paman Mamangkara? Iya. Karena bekas prajurit Majapahit, saya sedikit banyak tahu seluk-beluk mereka. Dari beberapa orang sahabat lama yang sekarang masih bertugas di istana, saya pernah mendengar kabar bahwa sebenarnya prajurit Majapahit sekarang ini pecah menjadi dua bagian. Ada yang tetap memihak pada Mahapati Gajah Mada,
Sementara itu yang lain secara diam-diam bekerja untuk kepentingan para pejabat tinggi negara yang tidak sepaham dengan Gajah Mada. Begitu. Karena itu, setiap kita berjumpa dengan prajurit Majapahit, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkinlah kaki tangan Mapati Gajah Mada. Dan kedua, dia orang-orang kepercayaan pejabat yang tidak menyukai Gajah Mada. Kalau begitu, setiap prajurit Majapahit yang melakukan tindakan-tindakan tercela di tengah masyarakat belum tentu atas nama Mapati Gajah Mada. Iya, itu jelas, Nak Sodok. Malah bukan tidak mungkin mereka sengaja melakukannya dengan tujuan menjatuhkan pamor dan nama baik Gajah Mada di mata masyarakat. Inilah yang berbahaya bagi kedudukan tokoh paling berkuasa di Majapahit itu sekarang ini, setelah Sri Baginda sendiri. Jadi bagaimana mengenai rencana perkawinan itu menurut Paman Mamangkara? Apakah murni merupakan gagasan Gajah Mada? Wah, itu sudah permainan tingkat tinggi. Rakyat kecil seperti Paman ini tidak akan tahu secara persis. Kalau hanya menduga, barangkali bisa-bisa saja. Tapi apa gunanya buat kita untuk ikut campur urusan negara? Setelah bebas tugas 5 tahun yang lalu, ayah memang jarang bepergian jauh. Memang jauh lebih tentram hidup di pedesaan sebagai petani kok. Lebih bahagia. Kau ini sok tahu saja, Sodok. Kalau memang lebih bahagia hidup di desa, mengapa kau keluyuran kemana-mana? Sebenarnya, Pangeran Jayakusuma dan Dia Carangsari hanya ingin menginap semalam di rumah petani desa Kudadu itu. Tapi mereka terpaksa menurut ketika Ki Mamangkara membujuk agar mau menginap barang semalam 2 malam lagi, dengan alasan menunggu kaki Dia Carangsari sembuh sama sekali. Pagi hari berikutnya, setelah peristiwa kematian Pangsa, Pangeran Jayakusuma membantu mengambil air jernih di sebuah sendang yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah Ki Mamangkara. Bibi Retno Marlang, di mana sekarang dia berada? Apakah mungkin sudah tertangkap dan dibawa ke istana menghadap Ayahanda Prabu? Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Bibi menjadi permaisuri Pangeran Singgelo. Bibi adalah milikku. Siapa yang melempar kerikil ke sendang ini? Ada orang yang mau menggodaku. Aku melihat ujung sanggulmu di balik semak. Bukankah kau Sariti? Pikulan air itu tidak akan cepat penuh kalau Kang Sodok hanya duduk melamun di tepi sendang. Aku? Melamun? Iya, aku sudah sejak tadi bersembunyi di situ. Aku melihat Kang Sodok duduk di akar pohon. Diam saja. Apakah itu bukan berarti melamun? Kau bisa saja Sariti. Ya, memang aku melamun. Aku sudah menghayalkan seorang gadis desa Kudadu yang cantik. Dia bernama Sariti. Kang Sodok jangan menghina ya. Mana ada seorang gadis desa cantik. Justru gadis desa biasanya cantik-cantik. Lihat saja sejarah zaman dulu. Aku Tumapel, Tunggul Ametung, juga mengambil permaisuri seorang gadis desa. Dia bernama Kendedes. Tapi aku tidak merasa menjadi gadis cantik kok. Menurut pendapatku, justru wajahku jelek. Tapi aku akan tetap mengatakan bahwa Sariti gadis cantik. Bohong. Cantik mana kalau dibanding majikanmu itu, Kang Sodok? Wah, aku tidak pernah dan tidak mau membanding-bandingkan kecantikan seseorang. Kenapa? Tabu, pantangan keras. Iya, kenapa tabu? Kenapa pantang? Iya, karena itu tidak baik, kurang bijaksana. Bilang saja majikanmu itu lebih cantik, iya kan? Terus terang saja, majikanmu itu lebih cantik. Dia juga lebih terpelajar. Apa benar dia majikanmu? Iya, benar. Dia memang majikanku.
Dia anak orang kaya ya? Anak saudagar? Putri bangsawan terpandang? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia itu majikanku. Rasanya kau tidak pantas menjadi pembantunya. Semula kukira dia istrimu. Kau ada-ada saja. Dia majikanku. Aku belum yakin. Jangan-jangan itu hanya akal bulusmu untuk mengelabui kami. Soalnya kau tidak pantas menjadi pembantunya. Kau lebih pantas menjadi suaminya. Ngaku saja, Kang Sodok. Aduh, ngaku bagaimana lagi? Iya, ngaku saja bahwa kau suaminya, bukan pembantunya. Kalau memang aku suaminya, kenapa? Iya, tidak apa-apa. Tapi berarti kau telah membohongi kami. Memang orang-orang seperti kami ini, orang-orang desa, paling empuk untuk dijadikan sasaran kebohongan. Kami, rakyat kecil, kalau tidak ditindas, diperlakukan semena-mena, ya dibohongi. Kemarin, pangsa telah menodai aku, memperkosa kewanitaanku. Dan sekarang kalian pun membohongi aku. Waduh, kok jadi begini? Memang jadi orang serba susah. Aku mengaku sebagai pembantu, kau tidak percaya. Mengaku suami, seperti yang kau minta sendiri, salah juga. Jadi harus bagaimana aku ini? Ya harus berkata yang benar, jangan bohong. Yang benar ya, itulah. Aku pembantunya. Dia Carangsari, majikanku. Jadi Kang Sodok benar-benar bukan suaminya? Bukan. Tolong Kang Sodok, tolong. Wah. Aduh, basah semua pakaianku, Kang Sodok. Aku juga. Lihat saja. Batu itu berlumut, licin sekali. Kang Sodok jahat. Biar basah semuanya. Biar basah sekalian mandi. Pantas. Sodok lama sekali mengambil airnya. Rupanya dia punya teman baru. Baik. Rasakan pembalasanku nanti, Sariti. Jangan kau kira hanya kau yang bisa merengek-rengek di depan Sodok. Aduh. Ada apa, Carangsari? Ada apa? Sakit. Sakit? Kakimu? Iya, kambuh lagi. Bahkan sekarang lebih sakit. Coba aku lihat. Tapi sudah tidak bengkak. Iya, tapi masih sakit. Aduh. Kalau begitu, sebaiknya kau pakai istirahat saja. Tidurlah. Kau mau kemana? Mau mandi basah-basahan lagi ya? Enak saja. Ayo, urut kakiku. Ini minyaknya. Urut? Iya, urut. Yang di sini ini masih sakit nih. Urut pelan-pelan, seperti yang dulu itu. Waktu masih di vihara, tanganmu enak sekali dipakai mengurut. Sodok, ayo, tunggu apa lagi? Baiklah. Tapi minyaknya habis. Akan kuambil dulu. Awas, jangan lama-lama. Sariti, masih menyimpan minyak kelapa? Tidak ada minyak. Sedikit saja. Kasihan majikanku itu. Kakinya sakit lagi katanya. Kang Sodok, ngapa sih? Kamu itu terlalu tolol. Ngapa sih kau mau saja diperbudak oleh majikanmu itu? Apakah kau dibayar mahal? Mengapa tiba-tiba kau bicara soal perbudakan segala? Aku sama sekali tidak merasa diperbudak oleh siapa-siapa. Ya, tentu saja. Karena majikanmu itu terlalu cantik hingga kau tidak merasa diperbudak. Coba saja kau pikir, kaki sudah sembuh, masih juga mau diurut. Dia bilang kakinya sakit lagi. Bohong. Aku tidak percaya. Kan dia sudah bisa berjalan ke sana kemari. Malah ayah sudah mengobatinya dengan ramuan daun-daunan. Aku tahu dia hanya pura-pura saja. Jangan begitu, Sariti.
Tidak baik mencurigai seseorang. Sodok, cepat. Kok malah ngobrol? Mana minyaknya? Sedikit saja kok. Bilang saja, kakinya mau dipegang-pegang. Jangan begitu. Mana minyaknya, cepat. Ambil sendiri. Tuh, diparah-parah. Loh, Carangsari? Mau kemana? Katanya mau diurut. Tidak usah. Tidak usah bagaimana? Tidak usah ya tidak usah. Tidak jadi. Loh, kok tidak jadi? Sudah, jangan banyak tanya. Aku mau pergi. Hah? Pergi? Iya. Untuk apa lama-lama istirahat di rumah ini? Hanya bikin kacau saja. Kalau kau mau ikut aku, ayo, kenakan pakaianmu. Kita berangkat sekarang. Nanti dulu Carangsari. Kok tiba-tiba mau pergi? Ada apa sebenarnya? Kau marah ya? Kau tersinggung atau bagaimana? Kau merasa berat meninggalkan rumah ini? Bukan begitu. Hasan ya tinggal di sini. Senang ya bergaul sama anak gadis itu? Wah. Kok jadi ngelantur begitu? Sebentar. Hei, Sodok. Jangan coba-coba membujukku untuk tinggal lebih lama lagi di rumah ini. Pokoknya, sekarang juga aku harus meninggalkan tempat ini. Kau mau ikut atau tidak? Lalu, bagaimana dengan kakimu? Sudah, jangan pikirkan lagi kakiku. Katanya masih sakit. Kalau masih sakit ya tidak usah buru-buru pergi. Jadi kau tidak mau ikut? Kau mau tinggal di sini selamanya? Baik. Tunggu Carangsari. Ya, aku ikut. Tapi sebaiknya kita pamit pada Paman Mamangkara. Kita datang bertamu secara baik. Kita pergi pun harus secara baik. Loh, kok buru-buru? Katanya mau menginap barang semalam 2 malam lagi. Apa kakinya sudah sembuh, Nak? Masih sakit sedikit, Paman. Oh. Biarlah. Nanti juga sembuh di jalan. Kalau terlalu banyak istirahat, rasanya malah jadi kaku. Oh, begitu ya? Ya, baiklah. Oh ya, di mana Sariti ya? Dari pagi aku belum melihat anak itu. Biarlah, Paman. Nanti tolong sampaikan saja salam kami untuknya. Iya, baiklah. Selamat jalan, Nak Sodok. Terima kasih atas bantuan Paman. Dan maafkan kalau kami telah membuat repot Paman. Oh, tidak, Nak Sodok. Kalau nanti sekali waktu singgah lagi ke desa Kudadu, silahkan mampir di rumah Paman. Terima kasih, Paman. Kok nengok ke sana kemari? Siapa yang kau cari? Gadis manis itu ya? Tidak. Ayo. Ya, her. Sekarang mereka tidak lagi mengendarai seekor kuda untuk berdua. Dia Carangsari mengendarai kuda yang mereka bawa dari vihara tua itu. Sedangkan Pangeran Jayakusuma mengendarai kuda bekas pangsa. Mereka terus memacu kuda masing-masing menyusuri daerah persawahan, tegalan, ataupun padang-padang ilalang. Sesampai di sebuah tanjakan yang cukup tinggi, dia Carangsari menarik tali kekang kudanya. Mengapa berhenti? Aku merasa lega sekarang. Kau tahu, Sodok, aku sebelum melihat tingkah laku Sariti. Dan aku lega karena bisa menyeretmu pergi dari rumahnya. Sariti anak baik. Dia menderita karena menjadi korban hawa nafsu pangsa. Iya, tapi dia terlalu genit. Aku tahu, dia menaruh hati padamu. Mana mungkin? Jangan dikira aku tidak tahu percakapan kalian di tepi sendang. Lalu dia pura-pura terpleset dan kalian jatuh tumpuk-menumpuk di sendang itu. Aku melihat semuanya. Kau? Iya. Aku melihat kalian mandi basah-basahan sambil main siram-siraman air. Aku hanya ingin menghiburnya. Aku hanya kasihan karena gadis itu memang pantas dikasihani. Dia seperti kehilangan pegangan. Oh, iya. Bagaimana dengan kakimu, Carangsari? Cukup baik untuk berlomba naik kuda denganmu, Sodok. Mau lihat? Hiya! Carangsari, tunggu!
Sementara itu, dari balik rimbunan pohon-pohon semak, sepasang mata mengawasi mereka yang sedang berkuda kejar-mengejar. Mata yang indah itu nampak berkaca-kaca. Oh, Kang Sodok, kau begitu baik padaku. Hanya beberapa hari aku mengenalmu, tapi rasanya hatiku sudah sangat dekat denganmu. Kau baik, lugu, dan perkasa. Mungkin keperkasaanmu jauh melebihi ayah sewaktu masih muda. Tapi kau memang hanya seorang tamu di rumahku. Kau bukan apa-apaku. Kau tiba-tiba saja datang dan tiba-tiba pula pergi. Entahlah, kau akan kembali ataukah tidak. Yang jelas, sekarang ini kau telah pergi bersama gadis cantik majikanmu itu. Kau pergi dengan membawa pergi pula setitik harapan dalam hatiku. Selamat jalan, Kang Sodok. Mudah-mudahan kau hidup bahagia bersama gadis pilihanmu. Dan sepasang mata indah itu adalah milik Sariti. Terus saja mengawasi sampai 2 ekor kuda di kejauhan sana menjadi 2 noktah kecil yang terus berkejar-kejaran. Ketika 2 noktah itu lenyap, barulah Sariti beranjak pergi. Kuda mereka terus menderap semakin jauh meninggalkan Kudadu. Langit nampak begitu cerah dan angin bertiup menyegarkan. Rambut Tiah Carang Sari berkibaran dengan indahnya. Sementara Pangeran Jayakusuma terus mengikuti gerak laju gadis itu dari belakang. Sesampai di tugu perbatasan desa Berumbung, mereka menghentikan kudanya. Kita istirahat dulu, Sodok. Aku lelah sekali. Kita mempunyai persoalan yang sama. Tempat menginap. Lebih baik kita menginap di rumah penginapan saja. Kita tinggal membayar berapa ringgit dan kita bisa istirahat dengan tenang. Kalau tidak ada rumah penginapan? Ya, kita tidur saja di sembarang tempat. Yang penting kita bisa menjaga diri. Dulu sebelum bertemu denganmu, aku pun tidak selalu menginap di rumah penginapan. Kadangkala aku tidur di bawah pohon yang besar. Kadangkala di dalam goa atau di mana saja. Ada apa, Sodok? Kok nampak murung? Entahlah. Kadangkala aku merasa putus asa. Mengapa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja perasaan itu datang mengganggu. Dan aku tidak kuasa mencegahnya. Kadangkala aku merasa bahwa pengembaraanku ini akhirnya akan sia-sia. Rupanya hatimu sangat melekat pada bibimu itu. Karena aku mempunyai kesalahan. Aku mencarinya untuk meminta maaf. Apakah bibimu itu cantik, Sodok? Kau sering mengatakan bahwa aku cantik. Kau juga memuji-muji kecantikan Sariti waktu mengambil air di sendang. Siapakah di antara kami yang kau anggap paling cantik? Aku? Sariti? Bibimu? Atau barangkali gadis lain? Kalau aku berkata jujur, tentulah Bibi Retno Marlangen yang paling cantik. Bagiku dia adalah wanita paling sempurna. Dia anggun dan berwibawa sebagai guru. Dan dia hangat menggairahkan sebagai seorang kekasih. Sodok, apa kau tuli? Kau sudah tidak menghargai aku lagi ya? Tunggu. Aku seringkali heran. Mengapa setiap gadis selalu meributkan soal kecantikan dirinya? Mereka seolah-olah tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Sodok, jangan menghindari pertanyaanku. Pertanyaan apa? Siapa yang lebih cantik di antara kami? Aku? Sariti? Bibimu? Atau gadis yang lain lagi? Jawab!
Semuanya cantik. Jawaban apa itu? Semuanya cantik. Semuanya cantik. Nah, sekarang aku mau bertanya yang lain lagi. Sodok, apa kau mencintai bibimu itu hingga kau kalang kabut mencari kesana kemari? Kok malah menunduk begitu? Ayo jawab, Sodok. Pertanyaanmu yang aneh-aneh saja, Carangsari. Tapi kau kan bisa menjawabnya. Bertanyalah yang lain saja. Tidak mau, tidak mau. Aku mau tahu soal itu kok. Carangsari. Apa? Bibiku itu memang cantik sekali. Dia anggun dan teduh seperti bulan. Dia sejuk seperti angin pegunungan. Tapi dia pun panas laksana matahari. Jadi bagaimana? Tapi bagaimanapun hebatnya dia kan bibiku sendiri. Memang kenapa kalau bibimu sendiri? Tentu saja aku tidak boleh mencintainya. Tapi kau mencintainya kan? Iya kan? Sudahlah, lebih baik kita bicara yang lain saja. Apa gunanya bicara tentang hal-hal yang belum pasti? Masih ada banyak ragam pembicaraan yang menyenangkan, yang bisa membuat hati kita terhibur. Jadi kau hanya menganggap kehadiranku sebagai hiburan? Jangan salah paham begitu, Carangsari. Kau kejam, kau jahat. Aku tidak mau lagi bersahabat denganmu. Sebentar, Carangsari, sabar. Jangan pegang-pegang. Aku benci padamu, benci. Carangsari, tunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.